Terima kasih, Niaga Hoster sudah mengundang saya untuk berbicara di sini. Oke, jadi topik yang waktu itu ditawarkan ke saya, viral marketing, what does it take to make one? Ya kalau saya jawab, apa ya yang bisa membuat kita jadi viral, ya sebenarnya nggak ada rumusnya sih. Tapi ini saya ambil dari benang merah beberapa campaign yang pernah saya kerjakan dan juga bagaimana kita trend watching ngeliatin campaign-campaign yang sebenarnya ada loh, itu strukturnya yang bisa kita simpulkan. Makanya saya buka di sini judulnya adalah jurus S3 viral marketing. Yang nggak perlu lulus S3 marketing. Ya kalau mau lulusan beneran sih lebih oke ya pastinya ya. Tapi kenapa saya ambil namanya S3 viral marketing? Karena kalau kita suka lihat komen-komennya netizen gitu ya, yang ngelihat, wah ini marketingnya S3 nih gitu kan. Mereka ternyata langsung, kalau yang lucu-lucu iklan yang viral-viral pasti ngomongnya langsung ke situ tuh S3 viral marketing. Padahal kalau dari definisi saya S3 viral marketing itu adalah 3 komponen yang biasanya bisa membuat campaign kita jadi viral. Apa aja itu? Uh, saya kasih nama a stunt that stuck with scenario. Jadi ada 3 nih, ada stunt ya, ada stickiness. Stickiness itu gimana dia bisa nyangkut, bisa nempel. Kalau di marketing tuh something yang sticky, makanya kan kayak post-it, dia akan ada terus di situ. Dan yang ketiga nggak bisa dilupakan adalah senarionya. Gimana kita orchestrate the unseen gitu. Gimana kita prediksi khalayak atau netizen dalam melihat campaign kita. Di sini coba kita bahas satu-satu ya. Ini komponen-komponen yang bisa bikin campaign kita jadi viral. Yang pertama, stun. Kalau ditanya, stun itu dibaca juga di Webster, Merriam, Cambridge, Oxford, itu banyak maknanya. Tapi yang saya mau ambil itu stun di sini adalah something that is done to get attention for the person or people that is done for to get attention. Jadi ada sebuah aksi yang berbeda, yang nggak perlu selalu gila-gilaan luar biasa atau lucu, atau kadang-kadang bisa bikin sedih, bikin ketawa, tapi poinnya adalah kita bisa ngambil attention. Jadi pertamanya kita bikin sesuatu yang bisa ngambil attention, dan itu biasanya ada 3 hal nih. Kalau nggak yang pertama, sesuatu itu seperti challenge ya, itu easy to replicate. Dia gampang untuk kita bikin sendiri di rumah. Setiap orang bisa bikin aksi itu, bisa ikutan. Itu dibilangnya kalau di marketing teori blank canvas. Jadi kita kasih blank canvas untuk netizen bermain di situ. Seperti yang gambarnya juga kan, kalau masih ingat nih, Ice Bucket Challenge itu kan gampang banget untuk diikutin kan, dan apalagi itu juga ada bigger impact-nya, karena itu waktu itu kan ingin membantu sebuah penyakit gitu. Yang kedua, masuk ke dalam poin kedua, biasanya kalau kita bisa bikin sesuatu yang menarik attention, dia akhirnya mempunyai news value, akhirnya diambil sama outlet-outlet berita, jadi akhirnya dia mood naik di atas berita. Jadi selain dia kalau nggak gampang diikutin, dia punya news value sehingga orang bisa cepet tahu gitu kan, wah ini menarik nih, kemauannya nih atau keanehannya menarik nih gitu. Ya ingat aja deh dari Kang Ade Odading itu kan aneh banget sampai masuk berita, masuk kemana-mana kan. Dan yang ketiga, kadang-kadang sesuatu yang viral itu juga nggak perlu kita ada challenge-nya, nggak perlu ada beritanya, tapi memang kalau dibilangnya mungkin manusia zaman sekarang ya, homo spontaneous gitu ya. Kita seeking actively mencari konten yang menarik untuk kita sharing, karena kita penting mencari topik-topik yang perlu kita sharing gitu kan. Jadi sometimes konten yang good enough to make my day itu juga bisa bikin si campaign kita jadi viral. Itu yang pertama dari sisi stunnya ya. Oke, kalau yang kedua itu the stickiness level. Nah, stickiness level ini maksudnya senempel apa campaign kita tadi itu. Faktornya ini tuh bisa dilihat dari sisi konsumennya. Jadi kita mesti tahu banget nih insight konsumennya. Terkait dari insight konsumen ini, saya tulisnya sesuatu yang kayaknya bertolak belakang. Serelevan apa, tapi juga sebeda apa campaign kita gitu. Karena kalau cuma relevan doang, saya kasih contoh, misalnya kalau dia cuma relevan doang, dia misalnya kita lagi ngomong campaign sesuatu di bulan Ramadan, ya pasti semuanya ngomong tentang gimana cara nyari pahala gitu kan. Tapi karena semuanya ngomong hal yang sama, akhirnya campaign kita jadi tenggelam, jadi nggak kelihatan gitu bedanya. Makanya selain relevan, dia juga harus ada faktor pembedanya. Bisa serelevan apa dan bisa sebeda apa campaign kita. Nah,
untuk membuat kita campaign menjadi sangat sticky, itu selain relevan dan different, ada 3 hal yang bisa kita tanyakan pas lagi kita mau menciptakan campaign-nya gitu. Setelah kita bikin aksi yang penuh attention, apakah ini nyambung dengan bisa nggak dia jadi kontekstual gitu ya. Kontekstual dalam artian tadi seperti yang saya angkat lagi di bulan Ramadan gitu. Itu kan kalau di konteks bulan Ramadan itu kan orang lagi banyak menahan diri, orang lagi banyak cari pahala, orang lagi nggak mau cari ribut gitu kan. Semuanya akhirnya ngomong hal yang sama gitu. Nah, bisa nggak di saat lagi semua orang ngomong hal yang sama, kita ngelihat trennya kayak gitu, istilahnya trend watching ya, wah semuanya lagi ngomong tentang campaign yang ini nih, kita hijack the situation gitu. Kita mengambil kesempatan di situ untuk menciptakan satu campaign yang secara insight masih sama, tapi kita given some maybe execution twist atau ada tambahan dari gimmick yang lain. Jadi akhirnya campaign kita nggak cuman ngomong hal tentang menahan diri aja, tapi ada tambahan on top of the campaign, ada something yang bikin dia jadi beda. Yang orang kalau misalnya ingat di bulan Ramadan, akhirnya ingatnya campaignnya kita gitu. Kenapa saya banyak angkat bulan Ramadan? Karena itu salah satu bulan yang selalu ada. Setiap tahun tuh, setiap marketer pasti kepengen di bulan Ramadan brandnya untuk bisa naik gitu kan. Karena memang seperti tahun-tahun berikutnya, kebetulan mungkin nggak di tahun ini ya, tahun pandemi ini agak beda Ramadannya, dia biasanya akan selalu ada kenaikan sales yang cukup signifikan untuk produk-produk, nggak cuma produk-produk yang ada relevansinya dengan bulan Ramadan gitu sih. Jadi kita tanyakan dulu 3 hal ini, bisa kontekstual nggak, kita secara tren bisa beda nggak, atau kita bisa riding the wave sehingga kita bisa menghijack the situation untuk keuntungan kita. Nah, tadi kita udah bahas soal stand dan stickiness. Yang terakhir nih yang orang kadang lupa, prepare the scenario. Jadi semua yang viral itu ada kayak invisible hand yang orchestrate sebenarnya. Kita kalau mau bikin campaign viral itu, bayangnya tuh kayak kita lagi bikin cerita drama. Ada act 1, ya pengenalan karakternya kalau di drama, act 2 tuh kemunculan masalah, dan act 3 adalah conclusion atau revealing, menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau di dalam campaign, act 1 itu adalah seeding. Seeding itu istilahnya adalah saat kita melemparkan aksi kita gitu. Nah, ini yang penting kita pikirin, tempatnya di mana nih aksi kita lemparkannya. Kita pertama kali broadcast itu, kita lihat dulu targetnya gitu kan. Mungkin kalau di zaman 5 tahun ke belakang, tempat seeding terbaik yang sangat besar reach-nya adalah TV mungkin. Tapi kalau sekarang dengan pandemi seperti ini, terus kita lihat lagi marketnya, apakah market kita Gen Z, apa market kita millennials, atau justru alpha yang lebih kecil lagi, dia senangnya apa nih? Apakah di YouTube, apakah di Instagram, atau apakah di sosial media lainnya? Karena kalau dari data aja 95% orang udah beralih dari TV ke YouTube gitu kan. Nah, setelah kita bisa melemparkan seeding ini, kedua kita amplifying. Amplifying ini adalah kita memperkuat tingkat keviralan campaign kita dengan cara misalnya kita membesar-besarkannya dengan another KOL yang mensupport campaign tadi yang pertama gitu. Atau yang kedua bisa juga kita menggunakan menggunakan cara lain adalah dengan news outlet mengangkat berita kita gitu tentang campaign kita. Dan yang ketiga biasanya revealing, baru keluar tuh, oh ternyata nih campaign tentang produk ini gitu yang selama ini udah heboh-heboh ini. Biar ada kebayangan, saya coba kasih contoh campaign yang baru kemarin heboh itu tentang adegan panas Bu Siska, kalau masih ingat ya, mungkin 2-3 bulan yang lalu. Pertamanya kan dimulai ketika tiba-tiba Bu Siska ngomong dia ingin gantung panci gitu kan. Oh kesannya pengen berhenti masak nih. Padahal dia kan seorang yang udah sangat makan asam garam ya di dalam bidang perkulineran dan permasakan gitu. Nah, ketika dia menggantung panci, sebenarnya ini ada senario yang untuk mengangkat berita ini, kalau cuma gantung panci kan nggak terlalu heboh. Diangkat dengan kata-kata bintang adegan panas yang mau gantung panci, tambahin adegan panas. Makin meledak gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita baru sadar itu campaign ketika kita ketiga, which is the revealing moment gitu. Saat tiba-tiba Bu Siska ternyata jualan untuk salah satu ojol online gitu kan yang memberikan diskon besar sehingga dia bisa menikmati masakan gitu, nggak perlu masak lagi. Kalau dilihat dari pertama kan kayaknya nggak ada relevansi nih ya gantung panci, tapi sebenarnya setelah ke belakang, oh ini relevan banget sama produknya gitu. Dan bahkan pemilihan KOL-nya pun ternyata relevan juga karena yang akan diiklankan adalah si aplikasi dari ojol online yang punya
memberikan layanan antar makanan gitu. Nah, kalau dari sini poinnya kadang-kadang orang yang pertama ini nggak ngelihat, karena kan biasanya kan yang pertama feeding itu kan mungkin yang interestnya masakan aja gitu. Tapi biasanya orang akan mulai rame di yang kedua. Jadi kita mesti pastikan di saat kita amplify, kita mengamplify campaign kita dengan benar gitu. Jadi biar semakin gede reach-nya. Saat yang ketiga, reach yang dari pertama ditambah dengan hasil amplify yang kedua, akhirnya menjadi viral sendiri gitu. Oke. Nah, saya tadi udah coba terangin 3 nih ya, ada stun, stickiness, sama senario. Tapi yang mau saya kasih poin di sini, kadang-kadang kita juga sebagai marketer tuh nggak bisa cast in the stone bahasanya kali ya. Kita nggak bisa bikin plan yang bisa kita forecast terus gitu. Sometimes ketika kita bikin plan, ya kalau saya bilang di sini, kalau kita cuma punya stunnya doang bisa berhasil lah. Kan banyak juga tuh something yang viral yang kadang lucunya doang, anehnya doang. Tapi setelah itu ya udah aja gitu, supportnya kurang kenceng. Tapi kalau kita bisa punya stun atau something yang sticky, dia akhirnya bisa semakin lama gitu beredar seperti kayak omnipresent gitu campaign-nya. Kan something yang viral itu kan kayak gini kan, kalau kita lagi buka sosial media beritanya itu, kita buka WA group ada yang forward tentang itu, kita lagi klik ke news outlet itu lagi beritanya, sampai akhirnya temen kita ngomong itu tuh kesannya tuh kemarin ngomongin itu. Nah, untuk mencapai itu biasanya kita perlu 3 hal ini sih. Tapi kalau kita cuma punya satu bisa juga berhasil, tapi kita mesti cepat aja dalam responsif. Itu dia satu lagi kata-kata kuncinya adalah kita harus responsif. Kalau kita gimana, kita harus respon langsung secepat-cepatnya. Oke, itu tadi saya coba paparkan 3 hal yang menjadi benang merah kalau kita ingin membuat campaign yang viral. Tapi sekarang coba kita masuk ke dalam prakteknya ya. Prakteknya apa sih gitu? Ini mungkin beberapa campaign yang saya kerjakan selama Bujuk Rayu berdiri sampai sekarang dari 2013, dan ya alhamdulillah beberapa bisa jadi viral juga gitu kan dengan klien-klien kita. Yang pertama saya mau bahas ini sebenarnya lebih ke gimana kita bisa responsif gitu. Waktu itu kita pernah bikin iklan yang sebenarnya iklannya ini lebih ke ATL gitu, yang kita bayangkan responnya nggak segede itu gitu. Tapi saat tiba-tiba responnya menjadi luar biasa, kita gimana caranya untuk cepat-cepat ngerespon iklan itu dan menambahkan komponen-komponen marketing sehingga iklannya itu bisa tetap viral, bisa kita tetap masuk dan memperpanjang umur virality-nya gitu. Kalau ada yang masih ingat tuh waktu itu iklannya yang ini ya, coba saya puterin ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia. Lagu apa sih, bro? Hah? Lagu apa ya? Oh Tuhan, ku cinta dia. Selalu tahu musik dengan Google. Dia, rindu dia, inginkan dia. Ya iklannya gitu aja gitu kan. Tapi ternyata tanpa diduga-duga dari salah satu adegan yang paling belakang itu, adegan itu sangat ikonik banget. Iklan itu tayang 1-2 hari, tiba-tiba muncul meme yang banyak banget orang bikin dari situ gitu. Padahal kita pas lagi bikin campaign-nya tuh kita sudah merencanakan akan ada activity-activity lain, tapi sebenarnya belum di situ gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merevisi campaign kita tambahkan jadi orangnya ini, si Mas Abdul Hakim ini kita bawa ke on ground activity karena banyak banget yang kenalan sama dia. So, habis itu ternyata juga kalau orang yang viral ini banyak banget orang yang kepengen ngambil mendapatkan cipratan virality-nya gitu. Seperti bisa dilihat dari meme-nya aja sampai sekarang masih ada, kalau di search ada bisa sampai puluhan ribu berbagai seri gitu kan. Padahal itu organik, kita nggak pernah mancing gitu. Itu tiba-tiba audience atau netizen yang bikin karena saking buat mereka itu lucu banget. Yang kedua, orangnya pun jadi ngetop. Sekarang orangnya pun jadi lebih ngetop dan ya lihat aja Instagramnya sebanyak itu gitu kan. Yang ketiga, nggak cuman orang yang ngetop, orang ngetop juga pengen ikut kecipratan viralnya. Waktu itu juga Pak Wali Kota, waktu itu masih Pak Wali Kota ya, Pak Ridwan Kamil juga ikut-ikutan, ada sempat bikin activity sama dia gitu, lucu-lucuan sih. Itu salah satu contohnya gitu, dari something yang kita nggak
rencanakan sebenarnya, tapi ketika dia viral, kita harus cepat-cepat nangkep bibit-bibit virality ini untuk bisa kita memperpanjang campaign kita gitu. Itu yang pertama dari Google ya waktu itu. Nah yang kedua, saya mau bahas tadi seperti sudah saya angkat di depan masalah Ramadan. Kalau dari kawan-kawan marketer saya bahasanya tuh Super Bowl Indonesia. Kenapa Super Bowl Indonesia? Karena ini masang iklan waktu Ramadan tuh salah satu yang termahal loh. Apalagi kalau kita mau masang iklan yang dekat-dekat ke time signal mau buka puasa gitu ya. Karena memang attention orang itu lagi tinggi-tingginya ke media di bulan Ramadan gitu. Mereka lagi benar-benar actively seeking entertainment. Yang pasti untuk ngabuburit, untuk ya melupakan lah lapar dan hausnya puasa gitu kan. Makanya nggak heran kalau banyak banget campaign yang bisa viral di bulan Ramadan. Coba ingat-ingat aja Raja Ramayana, dari Gojek, di sini ada campaign Grab, ada campaign Google. Itu banyak karena memang attention kita semuanya lagi ke bulan Ramadan. Nah, di sini kayak saya kasih tahu kan tadi bahwa di bulan Ramadan insight-nya udah jelas stickiness-nya gitu kan, sama semua nih ngomongnya. Pasti tentang menahan diri, menahan nafsu, tentang mencari pahala. Nah, gimana kita bisa ride the wave untuk menghijack situation menjadi keuntungan kita. Saya kasih ada 2 contoh campaign viral marketing. Yang pertama lagi-lagi dari Google klien kita waktu itu di tahun 2016 ya campaign ini keluar. Sebenarnya sampai sekarang sih itu kan namanya masalah toleransi kan di Indonesia kan emang sesuatu yang sangat hot ya, sesuatu yang kalau kita bisa memainkannya dengan baik itu toleransi itu pasti akan cepat dibahas gitu. Tapi kita harus hati-hati gitu, jangan sampai kita salah dalam menafsirkan toleransi ini gitu. Nantinya kita bisa jadi backfiring gitu. Nah, waktu campaign ini keluar sih setahu saya ini yang pertama kali berani ngambil insight ini di saat Ramadan. Toleransi yang dibungkus dengan solidaritas gitu. Dan akhirnya sampai memunculkan gerakan organik yang sangat gede sekali waktu itu. Kita lihat aja ya case study-nya dan coba masing-masing dari kita coba kita lihat ya dari 3S tadi ada semua di sini. Ya, film pendek yang telah diluncurkan di kanal YouTube resmi Google Indonesia ini bahkan telah ditonton hampir 4 juta netizen. Ini seperti apa ya filmnya? Langsung aja kita lihat bersama. The campaign started with an online film about non-Muslims who fast in Ramadan as an act of solidarity with the help of Google Ads. Tips puasa pertama kali. Kita berdua puasa. Bisa kita biarin lu puasa sendirian. To make this story come alive, we collaborated with Chandra Liao, a non-Muslim Indonesian and leading YouTube creator. Jadi ada satu short film di YouTube itu dari Google yang nge-trigger gue untuk do this act. Gue akan ikutan puasa, gak makan dan gak minum. This is my act of solidarity for you all, my friends. He documented his fasting act live 24/7 for the whole month through his YouTube vlog series and other social media channels. Jadi di vlog kali ini gue akan coba ikut puasa. #puasa di teman. #puasa. People were jumping in on the act, including Indonesia's top creators and celebrities. It was all over the news. Even Ahok, the governor of Jakarta, joined in. The campaign results went beyond expectations. But most importantly, it also left a footprint of diversity in Indonesia. Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sebenarnya kan ini kan sesuatu yang suka dilakukan ya dengan kawan-kawan non-muslim kita, kadang-kadang mereka solider gitu, nggak mau makan di depan kita gitu kan, kalau kita lagi puasa mereka ngumpet atau mereka memilih untuk makan di luar. Nah ini sebenarnya kan nggak pernah ditampilkan kan, ini kita coba tampilkan sesuatu yang truth banget seperti itu, ternyata resonance banget gitu ke orang-orang gitu. Dan apa hubungannya dengan produknya si Google? Kalau Google itu kan dia kalau lagi bulan Ramadan itu sebenarnya dia mengalami penurunan daily active user. Kenapa? Karena pas lagi bulan Ramadan orang lebih banyak nonton YouTube. YouTube-nya naik, actively seeking entertainment, tapi untuk search-nya dia agak turun. Nah, dengan kita bikin campaign kayak gini, ternyata kita bikin target market baru gitu. Target market barunya itu adalah puasa-puasa first timer ini, orang-orang yang solidar ingin ikutan puasa gitu kan. Mereka banyak banget tuh yang naik tuh kayak sahur jam berapa, kalau misalnya lagi puasa mimpi basah gimana, yang pertanyaan yang sangat puasa pertama kali deh,
Dan itu lumayan bisa naikin si daily active usage dia di bulan puasa tahun itu gitu. Itu jadinya kalau kesannya kok ini kok kayaknya nggak ada nyambungnya sama Google, sebenarnya ada gitu. Kita waktu itu solving problemnya dengan cara kita gedein target marketnya, kita bikin sebuah aksi solidaritas seperti ini gitu. Oke, itu yang pertama. Itu kan Ramadan, itu salah satu insight Ramadan. Tapi ketika itu tiba-tiba di 2018 kita pegang Grab. Pegang Grab nih di daerah aslinya Gojek berat loh. Karena kebayang kita harus ngelawan karena anak bangsa gitu kan. Nah, padahal dia tuh kepengen juga bisa relevan gitu. Dia kepengen juga punya marketing campaign yang bisa menyentuh orang gitu ya. Gimana caranya? Intinya waktu itu dia pengen naikin brand love-nya gitu. Gimana biar kita bisa menjauh dari persaingan. Waktu itu persaingan adalah bahwa jangan sampai ini masalah karena ada bahasa versus yang bukan. Tapi gimana biar ini sebenarnya gue juga pengen mendukung orang Indonesia loh. Kita juga ada di sini untuk ngegedein orang Indonesia. Waktu itu kebetulan waktu momen lagi bulan puasa, ya kan namanya bulan puasa kan lagi menahan diri kan. Terus kita usulkan gimana kalau kita menahan dirinya, kita stop kompetisi yuk. Kita ajak kompetitor kita untuk stop kompetisi, terus kita ajak sama-sama challenge, kita bikin marketing campaign yang ada kompetitornya. Ini mungkin yang pertama di dunia marketing campaign yang sangat bold, yaitu memasukkan kompetitor di dalam campaign kita gitu. Tapi hasilnya seru banget sih, berhasil gitu. Challenge-nya diikutin dan kita benar-benar ngejalanin yang namanya salah satu aspal ini sebenarnya kan, between these two competitors gitu. Ini juga adalah salah satu cara lain gitu kan yang saya sebutkan, gimana dengan insight yang sama sebenarnya tentang menahan diri, tapi kita bisa ciptain sebuah stunt yang akhirnya membuat kita bisa menghijack situation itu seolah-olah sampai nahan diri nggak ikut-ikutan kompetisi gitu. Seperti apa video case tadinya? Yuk kita tonton. Ramadan, a month full of peace, happiness, and togetherness for Muslims. A time when Muslims are obligated to forgive each other, to do fasting with a pure heart. To respect this holy month in the largest Muslim country in the world, we create Bahagia Itu Dekat, a campaign to push us and Gojek, our eternal rival, fasting from competing with each other. We started the campaign with a video to spread the peace message. We embraced Gojek's real drivers to participate in our campaign. We also created a song performed by a band of Grab and Gojek drivers that soon became the anthem of inclusivity throughout a few channels, including a concert as a tribute to all drivers. We spread the love even further by distributing free iftar to break fast to Gojek drivers for the whole fasting months in several cities in Indonesia. The campaign got positive responses, including from our friend at Gojek headquarters. We have also managed to bring all the drivers from both sides closer, proven by thousands of Grab and Gojek drivers who took a selfie together and post their own cover video of Bahagia Itu Dekat song. In the end, we did successfully make Indonesians love Grab and also make a new friend. Dari sesuatu yang simple ternyata bisa jadi besar banget ya. Padahal kan itu idenya kan gampang banget gitu. Yuk kita stop kompetisi yuk biar menghormati bulan puasa. Terus habis itu baru di situ idenya muncul tuh. Kita bikin challenge untuk foto bareng, kita bikin band. Waktu itu kita memang ada band yang personalnya Gojek dan Grab. Kita bikinin singlenya, kita rilis, kita bagi-bagi iftar, kita bikin posko-posko buka puasa yang nggak peduli situ Gojek atau Grab gitu sih. Dan itu ternyata cukup rame gitu pada tahun 2018. Oke, contoh yang keempat saya mau bawa ini, gimana kalau misalnya kita harus jualan barang yang sama, atau kadang-kadang kan ada masanya kita harus sama terus nih yang kita jual, seperti kalau tahu Harbolnas ya, beberapa tahun lalu itu kan setiap e-commerce jualannya sama di Harbolnas, semua jualan tentang diskon gitu. Tapi gimana nih kita bisa bikin jualan tentang diskon ini beda? Nah, ini bedanya dengan Google dan Grab. Developernya si klien kita waktu itu Bukalapak dan ada di Indonesia. Kita bisa ngobrol langsung gitu, kita bisa sharing insight lokal ke mereka, dan kita bisa nge-build nge-build kayak add-on di dalam apps-nya yang bisa membuat kita jadi beda ketika kita berkampanye di Harbolnas. Baik kalau saya bilang innovative solution from local insight.
Lokal insight-nya kan orang kalau pengen dapat diskon nggak cuma dikasih diskon ya nggak. Orang Indonesia tuh pengennya ada kebanggaan bisa nawar. Nah, kenapa nggak cara nawar yang offline ini kita bawa ke online? Jadi kita bikin nawar online gitu. Tapi nggak cuma cukup itu aja, terus cara nawar online-nya kita bungkus lebih menarik lagi dengan lagu, dengan eksekusi yang beda, sehingga akhirnya message-nya nggak cuma soal diskon doang, tapi juga orang bisa menikmati dan bisa ikut-ikutan masuk menciptakan konten seperti yang kita contohin gitu di dalam TVC-nya. Waktu itu ini kampanye kejadiannya tahun 2017 sih. Waktu itu kita pegang ini dan luar biasa banget hasilnya. Dia bisa mendapatkan sales jauh di atas targetnya dia gitu dengan cara kita cuma menambahkan sebuah add-on yang sangat sederhana sekali gitu. Mari kita lihat sama-sama deh ininya video case study-nya. Ya, dan perayaan Hari Belanja Online Nasional. Siap tanggal 12 Desember menawarkan diskon yang fantastik hingga 95%. Harbolnas is Indonesia's Black Friday that's held every December and has always been a discount war for more than 200 e-commerce brands in Indonesia. So how can we make Bukalapak win the hunt? Indonesians love to barter, so we had an idea to bring this offline habit in online by introducing Nego Bundle on Bukalapak page. This new feature allows people to get discount prices that still can get bartered, as cheap as they want. We call it Harga Sakit Jiwa. How can we make this crazy idea work? We collaborated with one of the craziest bands in Indonesia, and TRF. We used one of their songs in our ads that talks about craziness, and remade the lyrics into Crazy Price, which was applied into 30 and 60-second digital video, and spread through Bukalapak TV commercials and social media. The impact? More than 9,000 people went crazy by making their own parody videos on YouTube and Instagram organically. While the growth of new users reached more than 377%, and 5 times the total transaction value compared to the previous Harbolnas. Ayo, buruan gila! Jadi akhirnya dengan cuma nambahin sebuah button untuk bisa nawar, waktu Harbolnas ini Bukalapak gila-gilaan banget, dia bisa sampai 5 kalinya gitu jualan. Dan kalau nggak salah sih sampai sekarang kayaknya masih ada tuh ya si nego button itu, yang aslinya sebenarnya waktu itu ya ciptaan kita dan bersama tim developernya lah gitu. Itu jadi beberapa cara untuk sebenarnya campaign viral ini bagusnya juga bisa menyelesaikan masalah marketing problem dengan nggak cuma bikin akhirnya awareness aja gitu, tapi di sini saya mau kasih contoh dia juga bisa nyelesain sales problem juga loh, karena secara effectiveness-nya juga ada gitu dari sisi yang viral kalau kita memikirkan senarionya dengan baik dan ada runtutannya gitu, jadi nggak cuma asal viral aja gitu. Oke, dari tadi kita selalu ngomongin tentang startup fintech company ya. Kan dari tadi produknya gitu-gitu terus ya. Kita coba sekarang masuk ke produk yang sangat biasa gitu. Produk yang nggak bisa diapa-apain lah produknya. Misalnya kayak sabun cuci, sabun mandi, sampo gitu. Itu pun sebenarnya bisa kita bikin viral juga loh. Ini saya bawain salah satu kerjaan dari sister agency dari Pucuk Rayu namanya Ambil Hati. Dia di tahun 2019 meraih Digital Agency of the Year karena salah satunya dari campaign ini gitu. Campaign ini dia memanfaatkan kesalahan orang Indonesia dalam ngomong. Tapi itu yang bikin itu jadi viral adalah karena semua orang insight-nya sama. Untuk ngomong hal yang ini sulit gitu. Kalau kita masih ingat ya, kalau kita pernah dengar ada brand namanya Peugeot, itu kan kita nggak bisa nyebutnya Peugeot kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari brandnya kan dia nggak akan mau disebut itu Peugeot, pengennya Peugeot, contohnya kayak gitu. Tapi di sini justru brand itu kalau bahasa marketingnya kita ulang tahunin. Ya udahlah, lu salah aja sebut terus. Yang penting brand gue disebut. Ini nih kampanye dari Head and Shoulder. Maksud saya Head and Soldier ya. Pokoknya nih lihat aja deh. Ini menarik banget juga sih. Introducing Head and Soldiers. Head and Shoulder. Head and Shoulder. Never mind. This is the world's #1 anti-dandruff shampoo, but here in Indonesia, it's a challenger brand that people can't pronounce.
We are talking about a country with more than 700 languages, and none of them is English. Tough, eh? And it didn't make it easier that you have to verbally ask for the brand you want in most stores. It makes it tough when Indonesians can say our competitor's name clearly. Head and Shoulders, as a brand that has always been about building confidence, wanted to eliminate the worry of pronouncing our brand name wrong. So we encourage Indonesians to say our brand name proudly, in their own way. Because no matter how you say head on shoulder, for sure it removes dandruff. We kicked off with actual bloopers from the shoot with our own brand ambassador, Joe Taslim. Shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Tenang Yakin, gue semua, yakin. handphone silent semua, and action. Move on ke Head and Shoulders. No, head and shoulders. Gua bilang Head and Shoulders tadi. Head and shoulders. Oke, sekali lagi. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Ah, Head and Shoulders. Imagine 1 million organic views in just an hour, with more than 18 million views in total and 34,000 likes. This snowballed quickly. Influencers, netizens, and even other brands created their own versions of it, reaching a whopping 243 million impressions and counting. On Indonesian Independence Day, we even hijacked social media and celebrated diversity by encouraging people to say head and shoulders their own way. Then it snowballed further to radio, television. Disampo aja kali. Move on ke Head and Shoulder. Head and Shoulder. Head and Shoulder. Head and Shoulder. And Shoulder. It even got featured in Idea Fest, Indonesia's biggest annual creative conference, highlighting brand bravery in the era of social media. And we didn't stop there. We also launched the world's first personalized Head and Shoulders bottle line, with more than 300 unique designs, each the way Indonesians pronounced it. This is the first time ever in P&G history that the company acknowledged and approved the mispronunciation and misspelling of one of its most iconic brand names. This only happens in Indonesia. So, in an age when social media divides, we brought people together and managed to overtake anti-dandruff market leadership, finally in modern trade. Not bad for a brand you can't pronounce, eh? Jadi sebenarnya emang masalahnya datangnya secara problem marketingnya kan orang nggak bisa nyebutin Head and Shoulder, jadinya yang keangkat brand kompetitor terus tuh. Padahal kalau kita yaudah kita lepasin aja yuk, orang suruh aja ngomong, tapi ngomongnya itu dibolehin semua gitu. Akhirnya itu kampanye jadi rame banget sih di tahun lalu. Mungkin pasti udah pernah lihat lah bloopersnya. Kalau ini baru sedikit aja, tapi kan sebenarnya ada juga tuh adegannya Joe Taslim marah-marah, itu semuanya disenarioin. Memang dibikin untuk memainkan perasaan netizen, jadi semakin attach sama brandnya gitu, diulang-ulang gitu. Oke, itu tadi ada 3 hal yang saya sampaikan menjadi benang merah untuk membuat viral campaign, dan ada beberapa case study-nya. Akhir kata saya mau sama kayak kata-katanya Bu Tejo ya, kita jadi orang tuh harus solutif. Jadi ini tuh semua nggak ada yang cast in stone, ini jangan dijadiin patokan banget, karena ini adalah hasil kita bikin viral campaign dari 2013 sampai 2020. Kedepannya kita harus stay inovatif lah, kita harus nyiptain trik-trik lain sehingga audiens nggak tahu bahwa ini adalah sebuah marketing campaign. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Thank you.